Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sesuai dengan judulnya kita akan membahas tools dan fungsinya yang ada di CorelDRAW. Nah, CorelDRAW yang saya gunakan ini adalah CorelDRAW 2018. Untuk versi di bawahnya bisa menyesuaikan. Oke, kita langsung saja. Untuk tools-toolsnya sendiri yang ada di CorelDRAW ada kurang lebih segini ya. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang lebihnya, bisa diatur di tombol sini, kotak lingkar sini, add frequency. Ini nanti bisa ditambah-tambah apa yang kurang dan apa yang lebih. Oke, kita bahas satu persatu dari sini. Yang pertama ini, tools ini namanya Pick Tool. Pick Tool itu berfungsi untuk memindahkan, mengklik, menyeleksi atau menggeser sebuah objek yang ada di CorelDRAW. Misalnya saya bikin objek di sini. Objek di sini bisa kita geser-geser pakai Pick Tool. Tools yang ada di sebelah kiri paling pertama. Kalau misalnya di CorelDRAW yang versi di bawah 2018 itu biasanya toolsnya ada di kiri ya. Nah, untuk yang 2018 juga sebenarnya sama, ada di kiri, cuma saya pindah ke atas aja. Oke, fungsi Pick Tool ini untuk menggeser, untuk menyeleksi, untuk mendrag atau memindahkan sebuah objek pada desain di CorelDRAW. Oke, kita lanjut. Di tools yang kedua ini ada curve, ada curving. Curving itu fungsinya untuk memodifikasi titik curve, mengubah, menambahkan atau menghapus sebuah titik curve pada desain. Misalnya di sini saya punya desain dengan 1 2 3. Oke, ada 3 titik curve, 3 titik curve. Nah, 3 titik ini mau saya modifikasi, mau saya kurangin atau tambahkan itu menggunakan ini, Shape Tool atau shortcutnya bisa pencet F10. Kita klik dulu objeknya, nanti di sini ada titik 3-nya, kita bisa geser, bisa kita ubah, bisa kita tarik, bisa kita tambah juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu fungsi dari Shape Tool, memodifikasi titik yang ada pada objek berbentuk curve. Nah, kemudian selanjutnya di tools ketiga ini kita punya crop. Crop ini fungsinya untuk memotong gambar ya, sesuai dengan namanya. Misalnya di sini saya punya contoh sebuah gambar. Di sini saya mau melakukan cropping di bagian tengah. Nanti tinggal pencet enter. Nah, nanti kepotong gambarnya. Tapi fungsi dari cropping ini hanya memotong sisi ya, memotong satu sisi ke sisi yang lain. Tapi kalau misalnya kita mau motong gambar menara Parisnya aja, itu bisa pakai pen dan menggunakan Pathfinder. Itu nanti akan kita bahas di video-video yang lain. Oke, selanjutnya tools yang selanjutnya kita punya zoom. Di sini ada tools zoom. Zoom ini fungsinya untuk zoom in dan zoom out. Sini kalau misalnya saya punya objek, saya aktifkan zoom toolsnya, klik kiri untuk memperbesar, klik kanan untuk memperkecil. Hanya seperti itu aja. Kemudian di tools yang lain saya punya di sini ada pen. Untuk pen itu sendiri lumayan banyak ya, ada freehand. Kemudian ada di sini ada 2 point line, ada Bezier dan lain-lain. Kita bahas dari yang freehand dulu. Oke, di bagian freehand itu lebih tepatnya membuat sketsa. Jadi kita bisa bikin sketsa dengan aliran yang bebas, tidak terpaku pada satu titik dan tidak terpaku pada satu garis. Jadi kita bisa bikin sketsa bebas menggunakan freehand. Lebih enak pakai pen tablet. Oke, kemudian yang kedua di bagian pen itu ada 2 point line. 2 point line itu fungsinya untuk membuat sebuah garis, tapi dia hanya dengan 2 titik ya. Jadi ini titik 1, ini titik 2. Jadi 2 point line itu hanya untuk membuat sebuah garis dan tidak bisa seperti pen, seperti ini, bikin satu objek utuh. Jadi 2 point line itu hanya untuk membuat satu buah garis. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian masih di bagian pen, kita bahas lagi yang lain, yaitu Bezier. Bezier ini sama seperti pen tools ya, cuma dia nggak pakai titik dan tidak ada bayangan seperti pen. Jadi dia bisa bikin objek terserah sesuai dengan keinginan kita, bisa kita geser, bisa kita tarik, tapi tidak ada garis melintangnya seperti pen. Kalau misalnya kita klik pen di sini, dia ada garis bantunya dan titiknya juga bisa kita bikin dulu. Di sini baru kita bikin objek yang utuh.
bedanya sedikit sih sama Bezier, hampir sama. Kemudian selanjutnya ada B-spline. Nah, B-spline ini dia bikin objek tapi objeknya tanpa sudut. Jadi kalau misalnya kita paksain si objek ini untuk membentuk sudut, itu nggak bisa. Jadi dia bisa bikin objek tanpa sudut. Ini cocok untuk sebuah gambar yang tidak memerlukan sudut atau tidak memerlukan siku dan sudut tumpul. Itu kita bisa bikin objek pakai B-spline. Nah, kemudian polyline. Polyline ini kalau misalnya kita drag itu seperti freehand, tapi kalau kita lepas itu seperti two point line. Dia bikin satu buah garis tapi nyatu. Itu dari tools polyline. Kemudian tools selanjutnya ini ada 3-point curve. 3-point curve ini dia bikin sebuah objek atau sebuah garis tapi dengan metode 3 titik. Ini titik 1, titik 2, titik 3 di sini. Jadi kalau misalnya mau bikin objek pakai 3-point curve, dia hanya memanfaatkan 3 titik. Dan ini cocoknya biasanya untuk bikin sebuah objek yang nggak terlalu rumit atau nggak terlalu banyak lengkungan, misalnya kayak daun atau objek lainnya. Nah, begitu itu pakai 3-point curve. Jadi sebuah objek yang banyak lengkungannya tapi objeknya nggak terlalu ribet. Cuma objek-objek simple menggunakan 3 titik poin. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya. Di sini ada smart fill. Smart fill ini adalah salah satu fitur dari beberapa fitur pewarnaan dalam CorelDRAW. Untuk smart fill ini dia ngewarnain tapi tidak harus objek yang utuh. Misalnya gini, kita pakai 2-point line aja biar gampang. Oke, di sini saya punya objek ini nggak utuh. Kalau misalnya kita bikin objek yang utuh kan kayak begini. Ini objek utuh. Kalau ini kan objek nggak utuh karena titik-titiknya tidak saling terhubung. Ini objek yang tidak utuh. Kalau misalnya ini kita warnain pakai di sini warna tabel yang ada di sebelah kanan itu bisa kita warnain. Tapi bedanya objek yang ini karena dia tidak utuh itu nggak bisa kita warnain pakai warna yang ada di kanan. Tapi kita bisa warnain pakai smart fill. Nah, jadi sekarang kita punya 2 objek, satu objek utuh yang sudah diwarnain dan satu objek yang tidak utuh sebagai induknya. Jadi itu bedanya smart fill dengan fasilitas pewarnaan lainnya yang ada di CorelDRAW. Itu baru satu fitur pewarnaan, nanti kita bahas lagi, masih ada 3 lagi. Kemudian selanjutnya ada rectangle. Rectangle ini fungsinya untuk bikin kotak ya, biasa persegi atau persegi panjang gitu ya. Kemudian ellipse untuk bikin lingkaran. Nggak terlalu banyak juga penjelasannya. Kemudian selanjutnya ada polygon. Nah, di bagian polygon ini kita bisa bikin segi sesuai dengan keinginan kita. Tinggal ganti angkanya yang ada di atas ini. Kita bisa ganti 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Itu untuk polygon. Kemudian di bawah polygon ada star. Star ini untuk bikin bintang yang kompleks. Sudutnya kita bisa perbanyak. Kemudian areanya bisa kita perlebar, kita bisa perkecil. Tinggal ubah aja angka yang ada di sini. Itu untuk star. Kemudian di bawahnya ada complex star. Ini hampir sama dengan star yang tadi, cuma beda bentuk aja. Sudutnya bisa kita tambah. Kemudian areanya bisa kita perluas, bisa kita persempit. Tinggal dirubah aja angka yang ada di atas tadi. Kemudian selanjutnya ada basic shape. Basic shape ini shape-shape sederhana, bisa diganti bentuknya, kemudian bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian selanjutnya ada text tool. Di sini ya, ada text tool bentuknya seperti ini, huruf A. Text tool di CorelDRAW itu ada dua versi ya. Yang pertama versi paragraf. Kemudian yang kedua non paragraf. Untuk bikin versi paragrafnya itu melakukan dragging, kita tahan klik kiri pada mouse, kemudian kita arahkan kursornya ke area tertentu, nanti akan membentuk sebuah paragraf, nanti bisa kita isi di sini. Nah, ini cocoknya untuk bikin proposal, kemudian bikin brosur juga bisa, tapi dengan basic desain. Jadi kalau misalnya bikin di Microsoft Word itu kan kalau kita bikin proposal itu nggak ada desainnya. Tapi kalau bikin di CorelDRAW itu bisa sekalian kita bikin paragraf, sekalian juga sama desainnya, backgroundnya juga bisa sekalian gitu. Jadi praktis. Untuk yang non paragraf
Itu kalau tadi drag, kalau ini tinggal klik aja satu kali, nanti dia muncul sebuah kursor kedip-kedip, nanti kita bisa tinggal ketik aja di sini sebuah kalimat, nanti kita bisa perbesar, bisa kita miringin, bisa kita tarik. Berbeda dengan paragraf ya, kalau yang paragraf itu nggak bisa kita tarik-tarik, cuma bisa berubah ukuran, kemudian menebalkan, miringin dengan garis bawah gitu ya. Sama kayak ngetik proposal aja. Kalau misalnya yang non paragraf ini bisa kita modifikasi untuk membuat tipografi biasanya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi itu fungsi dari teks yang non paragraf dan paragraf. Di bawah teks ada table. Table ini biasa ya untuk menulis kata-kata juga di dalam table. Fungsinya sama seperti yang ada di Microsoft Excel. Kemudian selanjutnya ini parallel dimension. Parallel dimension itu untuk mengukur sebuah desain tapi tertulis. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah desain, panjangnya berapa, lebarnya berapa, itu bisa pakai parallel dimension, tapi ukurannya langsung ada di sini, langsung ada di layar. Jadi kalau misalnya berbeda dengan kita punya kotak panjang di sini, misalnya kita tulis 56 cm, itu kita tulis begini. Tapi kalau misalnya pakai parallel dimension itu lebih akurat. Lebih akurat pakai parallel dimension dan lebih tertulis aja di sini. Ukuran itu tertulis. Kalau misalnya ini kan harus manual ya. Kalau parallel dimension itu otomatis kalau kita tarik garis, dia akan keluar berapa panjang dan tingginya. Kemudian selanjutnya ada ini nggak perlu. Ini kita bahas yang ini selanjutnya. Ada drop shadow, contour, blending dan sebagainya. Kita bahas yang drop shadow dulu. Jadi drop shadow itu kita bikin bayangan di belakang objek. Kalau misalnya saya punya objek di sini, saya warnain. Kemudian kita mau bikin bayangan, kita bisa pakai fitur drop shadow tools. Kita tinggal tarik aja, nanti ada bayangan di belakangnya ini. Nah, ini menggunakan fitur drop shadow. Untuk ketebalan bayangannya sendiri kita bisa atur di sini, dan luas area bayangannya juga kita bisa atur di sebelah kanan. Untuk ketebalannya bisa kita atur di sebelah kiri, tinggal dirubah aja angkanya. Oke, selanjutnya ada fitur contour. Ini kita hapus dulu. Fitur contour ini lapisannya. Jadi kalau misalnya kita punya huruf atau objek, itu kita mau bikin lapisan-lapisan, itu bisa pakai contour. Di sini tools contour. Jadi kalau misalnya saya punya tulisan di sini, ini warna putih, saya mau bikin lapisan warna hitam, kita pakai fitur contour. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada lapisan-lapisan desain di luar objeknya atau di dalam objeknya juga bisa. Kita tinggal atur aja mau konturnya ke dalam atau mau keluar. Nah, ini kontur ke dalam, ini kontur keluar. Nah, tinggal diatur aja. Jadi lapisannya juga bisa kita mau 2, mau 3, mau 4 juga bebas. Yang penting bisa kita atur di sini angkanya, terserah mau berapa. Itu di fitur contour. Kemudian fitur blending. Fitur blending itu memperbanyak objek dari besar ke kecil. Misalnya di sini saya punya lingkaran. Lingkarannya di atasnya besar, kemudian di bawahnya saya mau bikin yang kecil. Jadi fitur blending itu kurang lebih memperbanyak jumlah objek. Nah, ini. Nah, gitu. Jadi blending itu biasanya dipakai untuk teknik half tone atau memperbanyak objek, tapi dia dengan skala tertentu. Kalau misalnya kita geser, dia ngikut. Kalau nggak mau ngikut, kita break. Nanti ini bisa kita pisah-pisah. Nah, kurang lebih begitu. Jadi blending itu untuk memperbanyak objek. Kemudian selanjutnya ada envelope. Ini distort jarang dipakai. Kita pakai yang sering dipakai aja, envelope. Envelope itu fungsinya untuk merubah bentuk. Misalnya di sini saya punya teks, tapi bisa mengubah semua objek, nggak harus teks. Tapi yang saya contohkan ini teks aja. Ini pakai envelope. Envelope itu bisa kita tarik di sini. Jadi si teks itu bisa kita ubah-ubah bentuknya sesuai dengan keinginan kita. Jadi biasanya mainin tipografi teksnya ini supaya bisa bentuk kayak botol, kayak kotak gitu ya. Misalnya kita di sini bikin objek kotak, di sini tambahin lingkaran. Nah, si tulisannya ini mau sama kayak
bentuk ininya itu kita bisa mainin envelope. Pakai envelope tools kita bisa mainin bentuk si tulisannya ini. Nah gini. Gitu. Ini terlalu tinggi, terlalu over. Ini titiknya juga bisa kita tambah atau kita bisa geser sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kebutuhan desain kita nantinya kayak gimana. Nah kurang lebih contohnya kayak gitu. Oke, ini untuk fitur envelope. Ini juga bisa kita tarik. Jadi kita membentuk sebuah objek, tapi objeknya itu sesuai dengan bentuk yang mau kita bikin, itu pakai envelope. Kemudian kita langsung ke sini, ke transparency tool. Itu logo icon toolsnya seperti ini, kotak-kotak catur. Ini transparent. Jadi transparent itu kalau misalnya saya punya background abu-abu tua, saya mau taruh gambar, itu kalau misalnya kita pakai transparan itu ada beberapa tipe ya. Kita pakai yang pertama dulu, yang uniform. Yang uniform ini kita bikin gambar tapi transparan secara keseluruhan. Oke, kita bedakan ya. Kita contohkan ada 2 gambar. Nah, yang satu ini saya mau pakai yang fontaine. Jadi fontaine itu cuma satu sisi yang transparan, sedangkan satu sisi lainnya tidak transparan. Gitu. Ini untuk yang fontaine. Nah gitu, jadi kita bisa atur transparansinya di mana dan tidak transparansinya di mana. Jadi untuk yang uniform itu transparansinya secara utuh. Kalau misalnya yang fontaine itu hanya sebagian. Jadi satu transparan, satu enggak. Gitu. Itu untuk fitur transparan. Kemudian selanjutnya ada di sebelah kanannya fitur transparan itu color eyedropper. Nah, color eyedrop itu fungsinya untuk mendetek warna. Ini icon toolsnya seperti ini. Jadi fungsinya untuk mendetek warna. Kalau misalnya di sini saya punya warna biru dan kemudian lingkaran ini mau saya warnain biru juga sama kayak gini, kita tinggal klik eyedropnya. Nanti kita akan mendapatkan sebuah kursor ember chat begini. Nah, ini fitur kedua ya, fitur kedua pewarnaan di CorelDRAW itu pakai eyedrop. Jadi eyedropnya itu mendetek sebuah warna. Nanti ketika warnanya udah dapet, kita dapat kursor nih, kursor seperti ini. Nanti bisa kita warnain sesuai dengan warna yang ada di sini, sesuai dengan warna yang kita detect. Jadi itu fungsi dari eyedrop. Biasanya untuk menggambar ulang, kita ingin mendetek warna yang sama, itu pakai color eyedrop. Nah, kemudian di sebelah kanannya, nah ini yang lebih menarik, interactive fill. Interactive fill itu cocok untuk bikin gradien atau gradasi. Kalau misalnya di sini ada sebuah objek, saya mau bikin gradasi, kita pakai ini interactive fill tool atau G di shortcut. Kita aktifkan, kemudian kita drag. Nanti ada 2 kotak kiri dan kotak kanan. Nah, ini bisa kita ganti warnanya. Kita klik aja si kotaknya, kemudian warnanya bisa kita ganti. Misalnya di sini saya mau bikin cyberpunk ya. Contoh gradien cyberpunk. Nah, ini contoh dari gradien. Jadi kita ngewarnain objek ini dengan gradasi menggunakan fitur atau tools interactive fill. Nanti warnanya ini bisa kita tambah juga di tengah. Di tengah bisa kita tambah, kasih warna merah. Di sini kita kasih warna yang lain. Jadi untuk menambahkan warnanya itu cukup klik 2 kali pada garisnya. Jadi kalau misalnya ada garis melintang di sini, kita klik 2 kali untuk menambah warna. Klik 2 kali. Kita tambah warnanya. Nah, untuk menghilangkan kotaknya gimana? Untuk menghilangkan kotak-kotaknya juga kita sama, klik 2 kali di sini di bagian kotaknya, nanti dia hilang. Gitu. Klik 2 kali. Nanti hilang. Jadi itu fitur dari interactive fill untuk membuat gradasi. Nah, kemudian di bawah interactive fill juga ada fitur pewarnaan juga namanya mesh fill. Nah, kalau mesh fill ini dia bikin warna gradien ya, cuma dia ada skalanya. Nah, ini kalau misalnya kita aktifkan mesh fill, di sini ada 4 kotak. Kalau misalnya kita mau tambahin, tinggal klik 2 kali di sini. Klik 2 kali, klik 2 kali. Kalau misalnya mau ngilangin juga sama, diklik 2 kali.
gitu. Nah untuk mesh fill ini dia bikin warna tapi ada skala tertentunya. Kalau misalnya di kotak ini kita warnain merah, itu nggak semua kotak ke warna merah, jadi cuma skala segini aja. Jadi skala ini warnanya merah, sisanya samar-samar. Nanti di sini kita bisa kasih warna ungu, di sini kita bisa kasih warna hitam, jadi lebih fleksibel. Dan kita juga bisa bikin benda-benda 3D pakai mesh fill. Jadi bikin apel bentuknya 3D itu kita warnainnya pakai mesh fill. Kalau misalnya pakai warna yang lain itu tidak, ini ya nggak 3D. Jadi mesh fill ini membantu sebuah objek supaya si objek itu warnanya lebih 3D. Oke, contohnya seperti ini. Mesh fill apple. Saya kasih contoh mesh fill apple. Nah, ini. Nah, gambar apel ini sebenarnya dibikin pakai mesh fill. Jadi lebih 3D. Ini pakai AI ya. Kita cari yang Corel. Nah, ini Corel Draw. Jadi kita bikin objek, warnanya itu menyerupai bentuknya. Kalau bentuknya apel, warnanya ya harus searah dengan apel gitu. Nah, kayak gini. Ini mesh fill. Jadi mesh fill itu bikin warna tapi menyerupai dengan bentuknya. Ini juga kita bisa atur si garisnya, mau lengkungannya seperti apa kita bisa atur. Kalau misalnya mau seperti apel ya si garisnya kita atur seperti apel. Jadi warnanya lebih 3D dan lebih sesuai dengan bentuknya. Oke, selanjutnya outline pen ini untuk mengatur ketebalan pen ya, ketebalan garis pen. Misalnya kita pakai 0,5, itu klik OK aja kalau keluar tab begini. Itu nanti di sini kalau misalnya kita nggambar ya garisnya itu sesuai dengan pilihan yang ada di sini. Kita pilih 1, jadi ketebalannya 1. Kita pilih 2,5, ketebalannya 2,5. Jadi gitu. Jadi kita mengatur ketebalan garis yang akan kita buat menggunakan ini, tools ini, outline pen. Kalau misalnya nggak ada, bisa klik ini. Nih, klik yang ini, kotak kecil ini yang ada kotaknya kemudian dilingkarin, itu kita bisa klik ini. Nanti beberapa fitur-fitur yang nggak ada di toolbar kita bisa aktifin. Oke, mungkin segitu aja pengenalan tools yang ada di Corel Draw yang biasa dipakai oleh para desainer di Corel Draw. Oke, terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.